Oke, teman-teman perwakilan pekerja PT Freeport, silakan. Ini siang, siang saya. Ya. Selamat siang Pak Pimpinan dan Ibu Anggota Komisi 3. Perkenalkan, nama saya Jerry Jarangga. Saya dari Papua dan karyawan Freeport. Mungkin izin yang mulia saya mau sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Komisi 3 yang hari ini terima kami untuk bisa sama-sama lakukan RDPU hari ini. Kami mungkin kalau bisa diizinkan saya sampaikan bahwa kami sudah bersurat berapa kali ke Komisi 3 dari 2000. Jadi kejadian yang kami dua duduk dengan Bapak Ibu hari ini itu sudah terjadi dari 2017. Ada kejadian besar yang tersembunyi dari mata minta maaf saya ralat pemegang kebijakan di negara. Ada kasus besar yang terselubung dan tersembunyi dari mata masyarakat, Pak. Ada ratusan orang yang meninggal karena dampak daripada operasi Freeport di Timika. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu pertama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, Bu. Hari ini saya bangga duduk dengan Bapak Ibu. Kami juga bangga sekali. Karena di awal tahun 2025 di masa periode kepemimpinan pemerintahan yang baru kami bisa duduk dengan Bapak-bapak. Dan saya salut. Saya angkat topi buat Bapak-bapak semua. Terutama Bapak pimpinan sidang hari ini pimpin Pak Habibur Rahman, ya, dan Pak Ica, salam hormat, karena Pak Ica ini jujur, saya ikuti beliau selama ini, dari 2022, dan ada kerinduan sebenarnya mau ketemu dengan beliau, saya cari tahu beliau alamat kantor atau apa untuk kita bisa berdiskusi, namun hari ini baru saya bisa ketemu. Mungkin kalau bisa ya Pak Ica, kalau tidak mengurangi rasa hormat bisa setelah ini. Siap. Dengan Bapak, minta maaf saya tidak nama, saya minta maaf kalau tidak mengerti. Bapak Yan, Pak. Siap. Jadi jujur kami rasa terhormat dan terima kasih banyak hari ini bisa duduk dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu Komisi 3. Ini mungkin kali pertama, tapi kalau di DPR RI kami sudah dari 2018, Pak. Ketemu dengan Komisi 9 2 kali. Mungkin saya harus sampaikan bahwa kasus ini terjadi sejak 2017, Pak. Sejak Pak Presiden Jokowi mengambil saham 51%. Kami jadi sandranya negara di perusahaan agar pemerintah tidak bisa mengambil saham 51%. Jadi kami ini sandra negara, Pak. Kalau di dunia orang bilang teroris, pistolnya ditodong di kepala kami, Pak, dan mengancam pemerintah pada saat itu. Kalau Bapak Presiden terus mengambil saham 51%, berarti Bapak punya anak-anak bangsa ini kami tembak. Jadi 51% Indonesia ambil, itu ada korban ribuan jiwa yang terlantar, Pak. Bahkan ada yang meninggal dunia. Anak-anaknya itu hampir ribuan putus sekolah, Pak. Mungkin minta maaf saya tidak paparkan secara kronologis, tapi saya akan cerita secara garis besar kejadian yang sudah terjadi sekitar 8 tahun. Hampir masuk 8 tahun, tinggal berapa bulan 8 tahun, Pak. Tidak pernah temui ujung temunya. Jadi sampai hari ini kami duduk itu sudah banyak ribuan anak-anak putus sekolah, Pak. Tidak bisa melanjutkan pendidikan. Ada yang meninggal dunia karena tidak bisa berobat. Pimpinan sidang, Pak Ketua, izin kami dari kejadian pelanggaran norma kerja ini itu berujuk kepada pemutusan BPJS.
Jadi Freeport meminta ke BPJS untuk memutuskan semua akses pengobatan, biaya kesehatan terhadap pekerja yang melakukan. Jadi ini mogok kerja, Pak. Kami melakukan mogok kerja sejak 2017. Mogok kerja itu karena perlakuan Freeport menggunakan kebijakan yang tidak ada dalam aturan perundang-undangan di negara, yang dia kemudian masuk untuk mengintimidasi kita di sana. Jadi Pak, sejak terjadi bulan April mogok kerja itu, di bulan Mei 2017 juga Freeport mengajukan surat ke BPJS untuk mengeluarkan semua pekerja yang ada di dalam mogok kerja untuk tidak mendapat layanan BPJS, sehingga dampak daripada itu ada ratusan orang yang meninggal dunia, Pak, karena tidak bisa berobat. Jadi sampai saat ini sudah ada ratusan, bahkan kami sudah tidak tahu berapa lagi jumlahnya, karena semua sudah pulang kembali ke daerah masing-masing untuk melanjutkan hidup. Dan ada yang meninggal di daerah-daerah mereka. Jadi ada layanan BPJS, Pak. Yang saya mungkin perlu tanya di sini, Pak, layanan BPJS itu diperuntukkan buat siapa, Pak? Kalau buat rakyat, kenapa Freeport yang notabene penanam modal di perusahaan asing, yang menanam modal di Indonesia, khususnya di Papua, bisa semena-mena memutuskan layanan BPJS? Dari pemutusan itu dampaknya itu banyak yang diusir dari rumah sakit, Pak, karena tidak bisa menggunakan layanan BPJS-nya. Ada anak-anak sekolah yang harus diusir, Pak, tidak bisa ikut ujian. Mereka tidak bisa ujian akhir, Pak, karena orang tuanya tidak punya biaya. Freeport bukan hanya memutuskan jaminan sosial, Pak, hak-hak pekerjanya pun diputus. Bahkan bank saja bisa diperintahkan untuk blokir kami punya rekening. Jadi kami punya ekonomi itu diputus habis-habis oleh Freeport. Pak Jerry Yarangga, Pak. Siap. Saya bantu pandu, Pak, ya. Siap. Biar lebih komunikatif ya. Baik. Jadi Bapak ini kalau saya baca di berkas yang Bapak sampaikan, Bapak ini kan mempersoalkan program For Love gitu ya. For Love ya. Yang ini kalau saya baca, saya Google nih di terkait adalah sebuah mekanisme antara lain merumahkan pekerja dengan dalih tertentu yang biasanya digunakan pengusaha dengan alasan efisiensi. Kurang lebih begitu, Pak, ya. Jadi Bapak ini mempersoalkan apa saja, Pak, yang dilakukan oleh perusahaan Freeport? PHK kah, pemaksaan cuti kah, perumahan sementara kah? Itu jadi, apa saja? Nanti dijawab saja, Pak. Siap. Dijawab, ya. Oke. Jadi Pak, ini ada PHK sepihak, Pak. Apa? Ada PHK sepihak. Oleh terhadap Freeport. Berapa orang, Pak, jumlahnya? Terakhir 2017 itu waktu mulai pertama, itu 8.000, Pak. 8.000 orang 2017. Iya. Terus berlanjut sampai sekarang, Pak, PHK yang bertambah? Iya, bukan PHK, tapi Freeport memaksa pekerja ini untuk mengundurkan diri secara sukarela. Iya, itu dia, For Love itu tadi kan ya. For Love itu kan dipaksa dirumahkan, dipaksa cuti, tanpa dibayar, itu kan. Nah, jumlahnya itu terus ada, Pak. Bapak sampai sekarang berapa jumlahnya? Sampai ke 2024. Terakhir sampai 2024, Pak, itu mungkin sudah mengalami pengurangan karena ada yang meninggal dunia kan, Pak? Iya tahu. Oke. Terus yang di PHK sepihak dirumahkan itu berapa jumlahnya? PHK sampai ini gabung, Pak, dengan mogok kerja, Pak. Minta maaf karena ini dia langsung dengan mogok kerjanya. Iya tahu, dengan mogok kerja. Ya, itu 8.300. Oke, taruh 8.000 sampai sekarang itu, Pak ya. Nah, Bapak bagian yang dari 8.000 itu, saya Pak bagian. Jerry Yarangga dan Pak Amiruddin ini, bagian dari ini. Jadi sekarang tidak lagi beraktivitas di perusahaan, kerja di sana, dipaksa cuti tanpa digaji atau apa sebagaimana begitu. Layanan kesehatan pun diputus. Layanan kesehatannya nggak ada. Oke. Nah, ini langkah hukum yang sudah Bapak tempuh apa sampai hari ini? Pak, kami waktu itu tidak masuk ke ranah yang tadi Bapak bilang langkah hukum. Tapi kami sudah berkomunikasi ke semua pihak karena
Ini Bapak kan lampirkan komunikasi dengan pihak istana, pihak kementerian, pihak provinsi, ada ombudsman tadi ya, kurang lebih gitu ya. Makanya kan Pak, izin Pak Pimpinan minta maaf yang mulia. Maksudnya saya menjelaskan ini supaya karena ini kasusnya sudah lama Pak. Nah, terus yang kedua, kita ini berharap ada kehadiran negara. Kehadiran negara terhadap persoalan ini. Jadi 8.000 orang itu sekarang sudah keluar dari lokasi PT Freeport apa masih berada di sana? Udah keluar ya? Sudah. Sejak 2017 izin Pimpinan. Ya, sejak 2017 yang dirumahkan paksa tanpa dibayar, dicuti itu kan ya? Iya. Dipaksa cuti tanpa dibayar, tanpa dapat fasilitas lagi itu sekarang sudah nggak beraktivitas di lokasi PT Freeport kan? Dia langsung disuruh keluar karena suruh keluar. Oke, sudah kembali ke kampung halaman masing-masing di sekitar situ atau di luar dari Papua? Itu 2 tahun setelah itu karena teman-teman harus melanjutkan hidupnya. Karena kalau bertahan di Timika, bisa paham. Ya. Nah, begini Pimpinan izin. Karena begini Pimpinan, kita nih sebenarnya jauh-jauh dari Papua. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah kami di ujung timur ini tidak bisa mendapat hak keadilan? Ya, itu dia. Untuk nanti kita sama-sama memperjuangkan keadilan untuk Bapak, kami perlu penjelasan yang lengkap, nggak terlalu panjang dan detail. Nah, ini Bapak sudah sampaikan tertulis, cuma memang masih kurang menurut saya nanti kurang detail di sini ya kan ya. Nanti Pak ya, kalau memang tidak bisa disampaikan sekarang seperti tadi jumlahnya berapa orang ya kan ya, kemudian klasternya seperti apa, berapa yang dipaksa dicutikan sepihak tanpa dibayar, berapa yang langsung di PHK, itu kan kita perlu angkanya Pak. Baik. Nah, nanti mungkin bisa koordinasi juga dengan bagian sekretariat Komisi 3. Siap. Ya, intinya kami sudah menangkap maksud Bapak datang ke sini, sudah memahami, mempersoalkan program Furlov ini ya Pak ya, Furlov ini ya. Izin Pak, bukan Furlov saja Pak, ada mogok kerja. Nah, mogok kerja ini karena untuk itu yang tadi Pak. Iya, ada mogok kerja. Iya, kalau kemarin mogok kerja tidak dilakukan, mereka akan melakukan efisiensi habis-habisan. Karena begini Pak, efisiensi yang dilakukan oleh Freeport itu tidak mendasar Pak. Efisiensinya itu dasarnya apa Pak? Apa alasannya waktu itu? Nah, itu yang saya mau sampaikan ke Bapak, makanya silakan. Ya, supaya nanti Bapak paham, jangan sampai nanti kita lompat-lompat, takutnya nanti hilang dia punya orang bilang bobot dari masalah itu Pak. Dia tahu Pak, apa masalahnya Jadi, Pak? Yang disampaikan di 2017 itu ada yang 51% itu Pak divestasi perubahan KK ke UPK. Nah, itu kan ada sempat berapa bulan, 2 bulan kalau tidak salah, izin ekspor tidak dikasih oleh pemerintah, iya kan, ditahan 2 bulan atau 4 bulan waktu itu kalau saya tidak salah ingat. Karena minta maaf sudah lama, ini sudah berapa tahun. Nah, tapi surat-surat kami lengkap Pak. Yang kami kasih itu memang karena itu mendadak, kami dapat telepon kemarin untuk persiapan berkasnya hari ini. Sehingga kami ketik untuk rangkum dia secara memperkecil dia supaya bisa disampaikan ke sini. Jadi Pak, jadi itu kejadian yang diambil efisiensi itu karena untuk menekan pemerintah supaya tidak boleh mengambil atau merubah KK itu Pak. Dengan cara bagaimana dia menghantam ini karyawan-karyawan ini untuk supaya pemerintah ini jangan melanjutkan itu. Melanjutkan ini, mengambil alih saham itu. Mengambil alih saham itu. Nah, mana Freeport 52 tahun Pak di Papua. Bisa dipahami ya. Tapi sampai di situ kami bisa memahami Pak. Nah, tapi dia efisiensi dengan kategori dia bilang dia rugi. Ruginya seperti apa? Kita tidak tahu. Ruginya seperti apa? Ya karena Furlov apa alasannya? Gitu kan ya. Nah, katanya perlu efisiensi, kenapa? Ya kan? Nah, karena ruginya apa dasarnya? Nah, dampaknya dari situ Pak, larinya sampai ke HAM. Pelanggaran HAM itu ada sekitar ratusan orang meninggal dunia Pak. Meninggal dunia karena apa Pak? 2017 kita mogok bulan April, 15 Mei 2017 itu BPJS-nya diputus Pak. Sakit, karena sakit berarti, karena nggak punya BPJS, sakit nggak bisa berobat. Freeport meminta ke BPJS lewat suratnya untuk mengeluarkan semua pekerja itu dari dalam keanggotaan BPJS. Iya tahu, BPJS-nya diputus, sakit, tidak bisa mendapat layanan kesehatan, meninggal dunia. Itu ada anak-anak juga yang anak-anak dari pekerja itu banyak yang putus sekolah Pak sampai hari ini.
anak-anaknya nggak bisa sekolah gara-gara program ini ya, gara-gara kebijakan ini. Karena semua ikut apa dia punya hak itu diblokir Pak, rekeningnya diblokir apa segala macam. Teman-teman, saya pikir kita bisa memahami Pak ya data-data ini ya. Oke, bisa lanjut kita langsung ke rekan-rekan ya Pak ya. Atau mungkin izin Pak, mungkin permintaan kami. Ya apa intinya? Nah intinya nih. Ini izin ke Pak Ketua. Ya. Kalau memang bisa, karena memang tadi saya bilang bahwa saya terima kasih ke Komisi 3. Betul. Mungkin lewat Komisi 3 kita bisa minta rekomendasi dari Bapak-Bapak. Karena kami punya surat sudah banyak dari Gubernur pun sudah ambil sikap. Mengeluarkan rekomendasi atau penegasan untuk semua pekerja ini dikembalikan bekerja. Oke. Nah, mungkin rekomendasinya dari Bapak-Bapak, mungkin kalau berkenan tidak. Oke. Nggak apa-apa. Bisa Bapak, kita minta rekomendasi dari Komisi 3 untuk kita bertemu dengan Pak Presiden. Iya, makanya nanti Pak, ini kami kan akan meminta penjelasan lebih detail lagi dari Bapak-Bapak. Kami juga akan ya nanti meminta informasi dari pihak-pihak terkait. Siap. Supaya memang tidak sepihak saja Pak. Baik. Kami di sini kan melayani rakyat, mendengar aspirasi rakyat, cuma bukan hanya dari sebagian, ya kan? Ada yang ngomong versi A, tentu yang dari versi B kita juga akan dengar. Nanti teman-teman yang akan menyimpulkan. Mungkin itu Pak Jerry Yarangga ya. Cukup dulu sementara, nanti pendalam dari teman-teman. Silakan. Ini alhamdulillah sudah banyak teman-teman hadir lagi. Ada Pak Bob Hasan dari Partai Gerindra, Dapil Lampung, Pak Tandra dari Dapil Papua nih ya, Tandra ya. Ada Bu Lola, Pak Beni Utama, Pak Wayan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Saya mungkin menarik yang disampaikan Freeport tadi ini. Tadi saya dengar kejadian ini berawal dari perubahan ini ya, dari kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki oleh pemerintah dan negara menjadi 51%, sehingga terjadilah hal-hal yang menjadi persoalan bagi tenaga kerja yang ada di Freeport ini. Yang kita, kalau saya tidak salah dengar, perumahan ya, merumahkan tenaga kerja tanpa melalui musyawarah. Ini yang menarik sebenarnya. Artinya karena kebijakan pemerintah, pimpinan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama tentang kepemilikan saham menjadi saham mayoritas, ini berdampak kepada di PHK-nya. Kita berpikir begini, seharusnya pemerintah negara dalam hal ini tentu harus hadir melindungi tenaga kerja kita yang 8.000 ya tadi kalau tidak salah, yang di PHK tadi. Dari 2017 barangkali perjuangan ini sudah dilakukan oleh teman-teman kita ini kemana-mana. Barangkali ini tingkatnya barangkali tentu tingkat kepala negara barangkali yang bisa. Karena bagaimanapun seharusnya kalau saham kita mayoritas, manajemennya kan tentu juga harus kita bisa kuasai, termasuk masalah tenaga kerja ini pimpinan. Saya pikir memang perlu pendalaman tentunya, tidak hanya sepihak hari ini kita dengar, tentu kita ingin dengar juga dari Freeport, manajemen Freeport bagaimana kondisinya yang sesungguhnya, yang nanti tentu bermuara kepada kepala pemerintahan lah. Dalam hal ini tentu Pak Presiden Prabowo, apa langkah-langkah terhadap tenaga kerja kita, warga negara kita di Papua yang 8.000 lebih ya, yang sekarang tidak jelas statusnya. Ya dirumahkan saja. Kira-kira itu barangkali yang pikiran kita sementara. Mudah-mudahan barangkali melalui Komisi 3 nanti Pak Habibur Rahman dan kawan-kawan lain kita bisa membuahkan suatu hal yang lebih jelas mengenai status kawan-kawan kita yang di Furlok ini. Demikian saja barangkali Pak Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu sejak saya di LBH itu hampir putus asa kalau membela buruh karena hampir tak pernah menang kecuali beberapa hal.
Ya, tapi kan berjuang tidak boleh semata-mata karena dulu kalah lalu kita berhenti. Enggak boleh. Oleh karena itu, pengalaman saya tidak terlalu banyak, tapi beberapa kali saya membela buruh waktu di LBH. Sampai hari ini saya belum pernah, apalagi waktu jadi pengacara, membela perusahaan melawan masyarakat belum pernah. Tapi suatu kali di Denpasar ada hotel yang datang ketika mem-PHK karyawannya, datang ke saya minta agar saya menjadi pembela. Saya tidak mau menjadi pembela, mendamaikan mau. Jika perusahaan saya wajibkan memenuhi segala peraturan undang-undang, mau nggak? Dia mau. Saya undang karyawan yang di PHK. Hanya dengan sekali pertemuan itu selesai. Mereka demo. Waktu itu Dandim polisi dituduh membela perusahaan. Saya dalam 1 jam bisa selesaikan masalah itu karena apa? Saya berkomitmen pada perusahaan bahwa dia harus menjalankan kewajibannya berdasarkan berbagai peraturan yang ada. Saya hanya tinggal masukkan seluruh daftar tuntutan kamu, tunjuk peraturan yang ada yang memberi dukungan pada tuntutan itu. Waktu itu praktis saya jadi hakim. Itu hanya 1 jam, dan yang lain tidak saya kasih bicara. Selesai, Pak. Mau nggak Bapak menyelesaikan ini dengan pola yang mirip atau mirip-mirip seperti itu? Yang saya maksud begini, jika Bapak menuntut apa, dasar hukumnya apa? Agak mudah kami mengkomunikasikan. Ini berlaku juga buat teman-teman di Babel. Komisi 3 bukanlah hakim, tapi punya hak pengawasan terhadap aparatur negara yang berkaitan dengan Komisi 3. Di mana undang-undang dilanggar, Komisi 3 menjadi kuat. Bisa membantu, mengingatkan, karena mereka nggak boleh melanggar aturan. Maka teman-teman dari karyawan Freeport, satu persatu, kalau perlu banyak tuntutannya. Tapi banyak juga pasal yang dikutip yang dilanggar, di mana kebijakan perusahaan tidak sesuai dengan aturan. Mudah banget itu. Nggak minta tolong pun kita pasti akan tolong gitu. Ya, satu persatu. Bapak sudah panjang lebar menulis ini. Saya tidak teliti membaca, tapi seluruhnya saya baca dari awal sampai akhir secara cepat. Pak, yang baru saya temukan pembelaan aparat di Papua itu baru 1. Apa yang Bapak lakukan ketika mogok itu dianggap legal oleh Pemda. Mana pembelaan yang lain? Aparat yang mana ini membela Bapak? Kok segitu banyak karyawan di PHK? Apa saya lewat membacanya? Nanti tampilkan Pak, store ke sekretariat. Siapa saja instansi yang sudah, maaf ya, memberi pembelaan kepada Bapak karena memang perusahaan melanggar aturan. Ya, terus terakhir pertanyaannya, pernah nggak ini dibawa ke perselisihan perburuhan? Kalau ada, nggak usah dijawab sekarang, tunjukkan apa hasilnya. Ya, kira-kira itu selayang pandang dulu. Intinya berikan kami data-data, aturan-aturan yang dilanggar sehingga kami bisa bicara, pengawasan bisa berjalan efektif. Saya sengaja memakai tanja ini. Tanja ini dari Asahan, kampung saya, dapil saya. Karena pemilik saham terbesar Freeport adalah PT Inalum, Indonesia Asahan Alumni. Kalau sampai, kan masuk barang itu. Itu Pak Bob ya. Supaya yang saya sampaikan ini bahasa dan pesan moral, jikalau betul Inalum membuat Anda terluka, kami dari Asahan harus juga berempati untuk sahabat-sahabat di sana. Karena itu ketika ketua menginformasikan ada pertemuan ini, segera saya kembali dari Asahan untuk mendampingi beliau dan kawan-kawan semua. Sekali lagi kami berempati dan saya akan protes kepada Indonesia Asahan
aluminium itu kalau sampai teman-teman di sana terluka setelah dia di sana gitu. Dan saya selalu protes kepada Inalum, jangan kau singkat-singkat namamu itu. Karena Inalum singkatan dari Indonesia Asahan Aluminium. Jadi asahannya itu, yaitu energi yang dilahirkan dari PLTA Asahan dengan air jutaan ton dari Danau Toba, melahirkan turbin, membakar aluminium, dikirim ke Jepang 32 tahun, tapi rumahku tidak ada listrik waktu itu. Sekarang dia kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Begitu ke pangkuan Ibu Pertiwi, dia ambil lagi Freeport. Jadi betapa Asahan menyumbang terbesar untuk Republik ini. Itu yang saya mau katakan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, saya kira pembangunan ini untuk manusianya, bukan manusianya untuk pembangunannya. Tadi ketua menyampaikan, kakak coba bikin klaster yang lengkap, berapa yang diberhentikan karena furlok tadi, berapa yang diberhentikan secara tidak sengaja dan seterusnya. Lalu apa yang mau kakak minta? Kembalikan kah kami ke situ misalnya. Jadi tadi kami belum mendengar apa gitu tadi. Jadi memang sesusah-susah menjawab pertanyaan, lebih susah bikin pertanyaan. Apalagi kalau sudah di Komisi 3, lihat Pak Habibur Rahman agak susah kita cari kasih minta. Kita mau kasih bantu ini, bikin klasternya apa yang mau kita bantu. Sekali lagi kami berempati, sekali lagi pembangunan untuk manusianya, bukan manusianya untuk pembangunannya. Jadi sekali lagi kakak, kami dari Asahan, empati untuk teman-teman di Papua. Yang lanjutnya nanti diteruskan. Jadi kalau saya melihat apa yang tadi Pak Yeri sampaikan, sebenarnya kami itu ingin mendapatkan secara jelas, ya, tuntutan Bapak itu apa, ya kan? Kalau informasi yang tadi sudah disampaikan mengenai tidak ada satupun langkah hukum yang diambil kecuali memohon perlindungan, ya kan? Yang kedua, mengenai furloh ini sebenarnya tidak dikenal di dalam sistem hukum kita sebenarnya. Jadi ini juga perlu mendapatkan suatu perhatian yang sungguh-sungguh, karena Freeport itu pertama berada di dalam negara Republik Indonesia. Yang kedua sekarang menjadi milik dari bangsa ini, mayoritas, sehingga hukum yang dipakai harusnya hukum Republik Indonesia. Walaupun ada persamaannya, ya kan? Tetapi di dalam hukum ketenaga kerjaan itu, orang sebelum dirumahkan kan harus berunding dulu, ya kan? Ada itu namanya dia punya lembaga, ya kan? Tripartit atau bipartit, tripartit, ada pengadilan perburuan. Nah, tugas kami itu kan pengawasan. Tentunya kami juga lewat pimpinan nanti kami juga harus berbicara. Kalau dari sejarah panjang yang sudah rekan-rekan alami ini mulai dari 2017 sampai sekarang, sepertinya Anda ini kan dipimpong aja, ya kan? Nah, untuk itu harus kita membuat ini dengan jelas, ya kan? Langkah-langkahnya itu harus jelas, tuntutannya harus jelas, sehingga penyelesaiannya juga jadi jelas, kira-kira begitu. Nah, saya sendiri dari Dapil Papua Tengah tentu ingin juga membantu kalian, ya. Setelah ini nanti ada tenaga ahli kami, boleh minta nomor telepon sehingga bisa saling kontak. Ya, itu. Terima kasih Ketua. Izin saya hanya menambahkan sedikit saja untuk Pak Geri ya Pak. Ya siap. Pak, ini di sini kan Bapak ada merincikan jadi fakta dampak korban ya karena PHK. Yang pertama, ribuan orang pekerja telah kehilangan pekerjaan tetapnya yang selama bertahun-tahun bekerja di perusahaan. Itu kan sudah pasti karena memang dia dipecat kan Pak. Cuma maksud perkataan di sini adalah pertanyaan saya, Bapak dapat uang kompensasi dari PHK atau tidak? Ada di sini. Ya izin.
kalau PHK sih sendiri belum ada, Bu. Maksudnya dalam arti begini, Ya, Bu. maksud saya nanti di sini dirincikan. Sudah maksudnya, jadi Bapak kan seperti saya setuju pendapat para senior saya di sini bahwa maksudnya ini difokuskan Bapak mau apa. Contoh aja yang ini, ya kan, ribuan dipecat sama bertahun-tahun bekerja. Maksudnya dirincikan dengan tidak diberikan tunjangan, maksud saya gitu, ditambahkan gitu, Pak. Izin, Bu, saya minta maaf saya ralat supaya jangan kita salah ini, Bu. Izin pimpinan, minta maaf. Jadi kita belum di PHK, Bu. Belum. Jadi Freeport menganggap. Jadi Freeport pakai kata menganggap, Bu. Oh, menganggap. Jadi tidak ada PHK sebenarnya. Nah, jadi dirumahkan. Jadi maksud saya di sini dirincikan bahwa dirumahkan tanpa misalnya diberikan tunjangan atau apa. Jadi kita tahu, Pak, di sini. Kalau tunjangan tidak ada, Bu. Iya, maksud saya dirincikan di dalam sini. Baik, jadi supaya kelihatan tujuannya. Terus kan kayak tidak mendapatkan upah lagi dan hak-haknya. Berarti tidak ada, maksudnya dengan tidak diberikan surat PHK atau apapun kan, tiba-tiba dirumahkan kan? Ya, seperti itu. Terus tidak lagi dapat, mengakses rekening pribadinya maksudnya apa, Pak? Rekening pribadi Bapak diblokir gitu sama perusahaan. Itu berarti penerimaan gaji kan, bukan rekening itu diblokir dikarenakan sudah diblokir. Dirincikan aja, Pak, diblokir seperti apa. Berarti di situ ada yang masih ada uangnya pribadinya Bapak juga masih banyak di situ. Yang lainnya sehingga mereka tidak bisa ambil uangnya mereka. Ya kan? Pastikan setelah digaji bertahun-tahun masih ada sisa uang kita atau apa, itu juga masih ada di situ. Nah, itu, Pak, maksud saya ini akibatnya itu, yang dampaknya itu tolong lebih dirincikan sehingga kita tahu secara jelas. Seperti kayak gini, Bapak kan bilang ratusan orang meninggal dunia, ya kan, disebabkan sakit atau tidak ada biaya pengobatan. Nah, ini lebih dirincikan sebabnya sehingga kita tahu arah tujuannya. Seperti itu, Pak. Jadi nanti next itu lebih mengerti maksudnya dan maunya Bapak seperti apa. Itu. Jadi itu saja saya, Pak, hanya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Martin Tumbalaka, Stephen Seagal. Datang dia. Teman-teman, kita ada Stephen Seagal tuh, Pak. Belakang. Oke ya, Pak, teman-teman, saya pikir sudah cukup panjang disampaikan dan untuk saat ini kita belum bisa menyampaikan kesimpulan. Cuma ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, Pak. Untuk Pak Jerry, ya, teman-teman perwakilan pekerja PT Freeport, kita masih memerlukan beberapa informasi lagi, Pak. Ya, untuk sampai tadi kata Bapak merekomendasikan dan lain sebagainya. Saat ini mohon maaf kita belum bisa karena memang ini nggak quorum juga, ya kan ya. Kami perlu data yang lebih lengkap, lebih detail. Bapak nanti komunikasi dengan Kabakset nih, Ibu Ica di belakang ya, Kepala Bagian Sekretariat. Nanti data-data apa saja yang Bapak sampai ada diberikan ke Ibu Ica, dan nanti apabila saya pikir ada data-data yang diperlukan juga saya akan minta lewat Ibu Ica. Dan berikutnya tidak tertutup kemungkinan kami undang kembali Bapak-bapak ya untuk membahas yang lebih detail. Mungkin itu oke. Dengan telah selesainya tanya jawab ini, selesailah sudah agenda kita hari ini. Terima kasih kehadiran Bapak-bapak semua. Gimana Pak Jerry? Jadi izin pimpinan minta maaf, saya mungkin singkat saja. Ya. Mungkin nanti kita perlu sepakat bahwa apa yang menjadi kata PHK itu kita sebenarnya belum di PHK. Bu. Ya, kami paham, Pak. Ya. Kami memahami. Ya. Belum ada PHK, tapi Bapak-bapak sudah tidak di sana karena dipaksa cuti, dipaksa tidak mendapat fasilitas. Ya. Jadi kami sudah dapat, tinggal kami perlu data-data yang lebih detail, Pak. Baik. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Kami tutup acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.